This country is controlled by military fascists who arbitrarily trample on the rights of the people, trample on all of us. Agree. Ketidakadilan dalam kehidupan sosial bernegara di Indonesia seringkali menjadi pemantik diskusi panjang. Tidak sedikit yang kemudian melirik ide perubahan bentuk negara dari unitaris menjadi federal, seakan-akan federalisme adalah obat mujarab bagi relasi ketimpangan antara pusat dan daerah. Namun, mari kita jujur, ternyata realitas dunia menunjukkan hal yang tidak sesederhana itu. Ada negara federal yang justru menampilkan wajah ketidakadilan. Maka, pertanyaan pentingnya adalah, apakah benar solusi ketidakadilan itu terletak pada bentuk negara? Atau, problem sebenarnya adalah menyangkut pada mentalitas penyelenggara pemerintahan baik di pusat maupun di daerah? Dalam tayangan ini, kita akan meninjau secara jernih tentang perspektif dari kedua bentuk negara, baik itu unitaris maupun federal. Bukan sekedar dari persepsi, tetapi melalui pemahaman yang lebih menyeluruh. Sebab, perubahan besar tidak bisa hanya berangkat dari asumsi, melainkan kesadaran kolektif tentang apa yang sesungguhnya kita butuhkan demi terwujudnya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kenneth Clinton Ware, dalam bukunya yang berjudul Federal Government pada tahun 1946, ia mengatakan, "The method of dividing powers so that the general and regional governments are each within a sphere, coordinate and independent." Dalam pandangan Ware, bentuk negara federal lahir dari kebutuhan praktis. Di satu sisi ada keinginan untuk bersatu demi kepentingan bersama seperti pertahanan dan hubungan luar negeri. Di sisi lain ada tuntutan untuk tetap mempertahankan otonomi daerah dalam mengatur urusan domestiknya. Ware menekankan bahwa esensi negara federal terletak pada constitutional division of powers, yaitu pembagian kekuasaan yang dijamin oleh konstitusi. C.F. Strong, dalam bukunya yang berjudul Modern Political Constitutions tahun 1963, menuliskan bahwa a unitary state is one in which the central government is supreme and the local governments exercise only powers which the central government chooses to delegate. Dalam konteks tata negara modern, pandangan Strong ini menegaskan bahwa bentuk unitaris dipilih ketika negara ingin menjaga keseragaman hukum, kebijakan, dan kedaulatan nasional, serta mencegah terjadinya fragmentasi kewenangan. Perbandingan mendasar antara negara federal dan negara unitaris adalah sumber kedaulatan itu berasal. Dalam negara federal, sejak awal kedaulatan dibagi. Sedangkan dalam negara unitaris, kedaulatan hanya satu, berada di tangan pusat. Dengan kata lain, federalisme adalah unity in diversity, kesatuan yang dibangun dari entitas yang semula berdaulat sendiri. Sedangkan unitarisme adalah diversity in unity, keberagaman diatur dalam kerangka kesatuan yang tunggal. Sebelum Indonesia berdiri, Nusantara adalah mozaik kerajaan-kerajaan besar yang berdaulat penuh. Setiap wilayah berdiri sejajar, tanpa otoritas tunggal yang mengikat. Jika menggunakan kerangka K.C. Weir, kondisi ini sebenarnya mirip dengan embrio negara federal, di mana pusat dan daerah sama-sama memiliki kedaulatan asli, original sovereignty, bukan pemberian. Maka, sesungguhnya Indonesia memiliki dasar historis untuk menjadi negara federal. Dalam fakta sejarah perjalanan bangsa Indonesia, diketahui bahwa bangsa Indonesia sempat mengadopsi bentuk Republik Indonesia Serikat, RIS, 1949 sampai 1950. RIS lahir sebagai kompromi politik dan punya logika historis yang kuat, sehingga ide federalisme tampak masuk akal karena sesuai dengan realitas masa itu. Walaupun bagi sebagian kalangan, RIS dianggap hanya sebagai suatu cara kompromis untuk merangkul keragaman daerah dalam bingkai persatuan pasca kolonial. Saudara-saudara, rapat saya buka. Hari ini kita menempuh lagi suatu saat yang bersejarah dalam perjuangan kita.
Pada 19 Mei 1950 ditandatangani Piagam Persetujuan antara Republik Indonesia dan RIS untuk kembali ke bentuk kesatuan. Dan tepat pada 17 Agustus 1950, Indonesia menegaskan kembali dirinya sebagai Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan berlakunya UUDS 1950. Federalisme di Indonesia gagal bukan karena teori federal itu sendiri, tetapi karena ia tidak tumbuh dari akar sejarah bangsa. Inilah alasan mengapa NKRI hingga kini dipandang sebagai bentuk negara yang paling sahih bagi Indonesia. Untuk mempertegas bahwa Indonesia adalah negara kesatuan, Pasal 1 Ayat 1 UUD 1945 menegaskan secara eksplisit yaitu, negara Indonesia ialah negara kesatuan yang berbentuk republik. Ini adalah fondasi hukum tertinggi bahwa Indonesia tidak menganut sistem federal melainkan unitaris. Namun, tidak dipungkiri Indonesia lahir dari kemajemukan, ratusan suku bangsa, pulau-pulau yang terpisah dan bekas kerajaan yang dulu berdaulat. Untuk menganulir potensi perpecahan dalam keragaman, maka Pasal 18 UUD 1945 mengatur tentang pembagian daerah dalam provinsi, kabupaten, dan kota, di mana pemerintahan daerah tersebut diberi hak untuk mengatur urusan rumah tangganya sendiri. Dengan demikian, meski berbentuk kesatuan, Indonesia bukan negara yang serba sentralistik. Sejak awal, para founding fathers kita paham bahwa Indonesia lahir dari kemajemukan, maka walaupun negara Indonesia berbentuk kesatuan, tetapi daerah tetap diberi otonomi sebagai pengakuan atas keragaman. Indonesia memang secara konstitusi adalah negara kesatuan yang menghargai otonomi daerah, sebagaimana dijamin Pasal 18 UUD 1945. Namun realitasnya saat ini apakah seperti itu? Blok Rokan adalah salah satu wilayah kerja Migas dengan cakupan daerah operasi yang meliputi 7 kabupaten kota di Provinsi Riau. Sekaligus merupakan wilayah kerja Migas terbesar di Indonesia dengan luas 6.200 km persegi. Kita ambil contoh seperti Provinsi Riau yang menjadi salah satu penghasil minyak terbesar Indonesia, justru tidak merasakan manfaat langsung dari kekayaan itu dalam kekuatan fiskalnya. Hal ini dikutip dari situs resmi ADPMET dalam tulisannya yang berjudul Data Tahunan Lifting dan Dana Bagi Hasil Migas tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 seprovinsi Kepulauan Riau, memperlihatkan bahwa sebagian besar penerimaan disedot ke pusat, sementara ruang fiskal daerah menjadi terbatas. Dalam tulisan Mimbar Hukum volume 35 No 2 tahun 2023, Universitas Gadjah Mada dikutip bahwa pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia acap kali tidak konsisten mulai era Orde Lama sampai era Reformasi karena disokong oleh 3 faktor konsep kedaulatan dalam negara kesatuan. Perlu disegarkan kembali ingatan kita bahwa konsensus tentang otonomi daerah tahun 98 yang kemudian tertuang ke dalam Undang-Undang Nomor 22 tahun 99 adalah menetapkan titik berat otonomi daerah, otonomi pada kabupaten kota. Prinsip otonomi seluas-luasnya diwujudkan melalui pemberian otonomi penuh kepada kabupaten kota. Prof. Rias Rashid juga menyoroti bahwa banyak daerah yang meskipun memiliki potensi sumber daya, tetapi seolah terus bergantung pada pusat, karena keterbatasan fiskal dan kewenangan yang diseret kembali ke pusat. Dalam tulisan Jurnal Hukum Kenegaraan dan Politik Islam tentang penerapan IUP pasca UU Minerba, dikutip pula bahwa menurut Nikmatul Huda, dalam praktik negara kesatuan terdapat kecenderungan pusat mempertahankan kontrol terhadap urusan strategis, termasuk sumber daya alam. Jika demikian, tidakkah kita melihat sebuah inkonsistensi konstitusional? UUD 1945 menjanjikan otonomi yang nyata, tetapi praktik undang-undang membatasi. Inilah ironi besar dalam konstitusi, dijunjung tinggi tetapi esensinya dikebiri lewat regulasi. Seakan negara berjalan bukan di atas konstitusi, melainkan di atas kompromi politik pusat. Sampai kapan inkonsistensi ini dibiarkan? Jika daerah hanya menjadi penyetor kekayaan tanpa kedaulatan fiskal, maka gagasan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia hanya akan tinggal slogan.